Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rizaldi dengan nomor pokok mahasiswa 2235165165234. Dalam rangka memenuhi tugas 2 mata kuliah Public Speaking, izinkan saya menjelaskan mengenai teori retorika dasar. Sebelum kita membahas mengenai teori retorika dasar, saya akan menjelaskan pengertian dari kata teori. Secara umum, teori merupakan sistem yang memberikan indikasi hubungan antara konsep-konsep lainnya sehingga memberikan pandangan mengenai fenomena alam yang terjadi. Menurut H. Turner, teori sebagai proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa fenomena itu terjadi. Lanjut pengertian dari retorika. Menurut Aristoteles, retorika berasal dari bahasa Yunani yang berarti retorik. Artinya seni kemampuan berbicara yang dimiliki oleh seseorang. Jadi retorika itu adalah seni berbicara. Lanjut mengenai teori retorika dasar. Menurut Aristoteles, teori retorika dasar adalah suatu sarana persuasif yang didasarkan pada etos, patos, dan logos. Etos atau etika. Jadi pada saat kita berpersuasi, kita berbicara, kita sebagai komunikator harus mempunyai etika dalam berbicara. Etika tersebut mencakup penggunaan tata bahasa yang benar, cara gerak atau cara kita berbicara harus sesuai. Lalu bagaimana pembawaan kita atau karakter kita. Lanjut ke patos. Patos itu adalah ikatan emosional. Jadi pada patos, maksud dari didasarkan pada patos sebagai sarana persuasif, sebagai komunikator, kita harus memahami audiens kita. Sehingga audiens pun merasa mereka itu dipahami. Bagaimana sih cara memahamin audiens kita? Bagaimana kita membangun ikatan emosional kepada audiens kita? Kita harus memandang diri kita sendiri menurut pandangan dari audiens kita, sehingga kita tahu nih apakah hal ini baik kita lakukan dan apakah feedback apakah yang kita dapatkan ketika kita berbicara ini atau membawakan materi ini. Sehingga ketika kita dapat memahami audiens kita, ikatan emosional pun terjalin antara kita sebagai komunikator dengan audiens sebagai komunikan. Lanjut ke 3 yaitu logos. Logos yang berarti logis atau fakta. Maksud dari kata logos itu apa yang kita bicarakan, apa yang kita persuasikan kepada audiens harus dapat diterima dengan akal sehat, harus logis, harus masuk ke akal sehat. Sejarah perkembangan retorika. Retorika sudah ada sejak manusia lahir. Retorika pertama kali ada di abad 5 sebelum Masehi. Dimulai menjadi seni yang dipelajari oleh orang lain. Pertama-tama, kaum sofis dari Yunani mengerjakan pengetahuan tentang politik dan pemerintahan, terutama pada kemampuan berpidato, sehingga berkembang menjadi seni yang berpidato. Lambat laun, retorika pertama kali dipelajari pada negara yang menganut sistem demokrasi. Pada negara tersebut digunakannya retorika malah digunakan sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan. Retorika berkembang pertama kali di Eropa. Retorika berkaitan dengan persuasi dalam pengaturan publik dan politik. Seseorang filsuf menjelaskan mengenai kesalahan pada fungsi retorika, yaitu Plato. Plato berpendapat bahwa kesalahan pada fungsi retorika itu adalah retorika digunakan untuk menipu, untuk memanipulasi dengan efek negatif pada masyarakat. Berkembang, retorika bergeser dari komunikasi dialogis ke komunikasi massa. Sehingga sama seperti apa yang dibilang tadi, akhirnya dipelopori
Retorika dipelopori pertama kali oleh kaum sofis pada Romawi kuno dan Yunani. Di era modern, retorika dikenal oleh orator-orator ulung, salah satunya Hitler mendefinisikan retorika sebagai pers yang tidak tertulis. Apa sih hubungan teori retorika dengan ilmu komunikasi? Seperti yang kita tahu, teori retorika adalah seni berbicara, seni berpidato. Dalam ilmu komunikasi, berbicara merupakan suatu komunikasi. Berpidato adalah komunikasi massa. Di dalam retorika banyak bisa kita pelajarin, bisa kita terapkan sebagai salah satu untuk berbicara depan massa yang benar, berbicara depan massa yang baik seperti apa. Karena berbicara itu tidak hanya berbicara itu ada seninya sendiri. Tata bahasanya bagaimana, gerak gerik kita bagaimana, gerak tubuh kita bagaimana, ekspresi kita bagaimana, apa aja sih yang kita harus pahamin sebelum kita mulai berbicara. Kita juga harus memahami audiens, apa yang kita bawakan pun harus logis. Sehingga teori retorika mempunyai hubungan dengan ilmu komunikasi. Sekian penjelasan mengenai teori retorika dasar. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.